Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini berbicara distribusi daging kurban. Wa yajibut tasadduqu bi syai'in min lahmiha nayyi'an. Kalau kita kurban, baik kurban wajib maupun kurban sunnah, tidak boleh dagingnya dimakan kita muah-muahnya. Enggak boleh. Kudu dibagikan. Dari kita nyembelih tuh kudu dibagikan. Berapa dibagikannya supaya kurbannya sah? Ukuran ngebaginya tuh berapa? Jadi di sini dijelaskan bisyai'in, sesuatu yang sedikit. Jadi kalau ukuran wajib, kalau kita ngurban, yang penting atas nama berbagi. Yang penting atas nama berbagi. Biar gampang, sekilo. Biar gampang, sekilo. Kita ngorban sapi untuk sendiri, enggak untuk betujuh, sendiri. Berapa tuh yang kita kudu bagi? Minimal sekilo aja, enggak kasih orang fakir. Selebihnya buat diri sendiri. Boleh. Cuman apa kata orang, pelit dia. Kata orang namanya medit dia. Tapi ngurbannya sah karena berbagi. Begitu. Berbagi. Jadi sekilo doang ngasih, ntar ada yang ngamalin lagi. Itu sekilo. Kata kita kebangetan kalau sekilo. Tambahin sampai yang paling tingginya dibalik. Begitu. Yang paling tingginya dibalik, buat kita sekilo, selebihnya buat orang. Itu paling tinggi ganjarannya. Begitu. Itu berbicara korban sunat. Adapun berbicara korban wajib, itu mah semua-muanya kudu dibagi. Tidak boleh barang dikit pun kita ngambil. Kalau kurban wajib kayak nadar, kalau proyek saya goal menjual bantalan rel kereta, ini kan nyolong ini mah ya. Begitu. Kalau proyek saya goal, saya nadar mau ngurban, itu proyeknya goal, wajib ngorbannya tuh enggak boleh full, semuanya kudu dibagi, sebab korban wajib nadar. Kemudian bila kita ngorban buat orang lain, bagaimana? Kambingnya punya kita, tapi buat orang lain. Ada dua orang lain nih. Pertama, orang lain masih hidup, bukan keluarga. Kalau orang lain masih hidup, enggak jadi kurbannya tanpa izin dia. Begitu. Ustadz Mansur ngurban, beli kambing, dia kurbannya niatnya buat Cing Asma, kagak jadi, enggak sah. Namanya sedekah daging, kecuali izin dulu. Cing, bagaimana kalau izin ngurban? Jangan, emang gua kagak punya juga, gua juga punya tuh.
gara-gara orang hidup bisa begitu tuh, agama tidak kasih kecuali minta izin. Bila diizinin kalau tidak diizinin tidak sah. Kecuali keluarga kita ngorban sapi, anak kita 5, kita sama istri sama anak kita, nggak pakai bilang sama anak-anak. Jadi sebab itu wilayah kita begitu. Atau kita presiden ngorban buat dia sama rakyatnya boleh, gubernur sama rakyatnya boleh, bupati wali kota boleh, camat lurah boleh, begitu. Itu namanya wilayahnya dia. Itu boleh begitu, yang kayak begitu, karena masih di wilayahnya, enggak apa-apa walaupun enggak izin. Bagaimana kalau orang lainnya nih udah mati, yang kita kurban ini orang lain udah mati, apakah dia orang tua kita, apakah dia saudara kita, apakah dia guru kita, ataukah dia siapa aja, orang lain yang sudah meninggal dunia. Bagaimana ini kita ngorbanin dia? Hukumnya ada 2. Kalau wasiat ulama sepakat jadi kurbannya. Kalau wasiat mesen gitu, kalau gua nanti mati, kalau tanah yang di seberang sonono laku, lo jangan kagak korbanin gua, jadi dipotong dulu. Itu namanya wasiat. Jadi bagaimana kalau enggak wasiat, enggak mesen-mesen? Ulama ada 2 pendapatnya. Ada ulama yang bilang enggak jadi, ada ulama yang bilang jadi. Kami termasuk orang yang ikut sama ulama yang bilang sah ngurban buat orang yang sudah wafat meski tidak wasiat. Buat orang tua, buat kakak, saudara, siapa aja. Jadi kenapa min babil bir, daripada bab bakti anak sama orang tua, bakti murid sama guru, seterusnya. Jadi aja yang kayak begitu. Namun ulama yang mengata boleh, seperti Imam Qalyubi di dalam Hasyiah Qalyubi ala Kanzir Raghibin pada juz 3-nya itu, begitu juga Imam Khatib Syirbini di dalam Iqna pada jilid 2-nya itu, bila kita ngorbanin orang yang sudah meninggal begitu, walaupun gak wasiat jadi, namun kita tidak boleh makan dagingnya. Ulama yang mengata boleh itu melarang kita mengambil. Jadi hukumnya kayak kurban nadar, kayak. Jadi kita kagak boleh ngambil sama sekali. Barang dikit pun kagak boleh. Kenapa? Wa 'allalal ulama udzalika li ta'adzuril idni. Alasan para ulama kenapa haram kita ngambil untuk yang udah wafat ini, karena sulit minta izinnya. Kita pergi ke tanah kusir, gua kurbanin ya, boleh nggak gua makan? Boleh, kabur. Kalau dijawab begitu, kabur nggak kira-kira? Kabur. Jadi kalau kurban wajib, kurban sunat untuk orang yang sudah meninggal, kita jangan makan daripada kurban tersebut. Namun kan kasihan, mana dia udah motong, masa nggak makan sama sekali? Islam tuh tidak pernah mati solusi, selalu ada solusi. Bagi panitia tuh dituker aja,
Si A ngurban buat babanya, si B ngurban buat babanya, kurbannya si B dikasih si A. Kan bukan makan daging kurbannya, si A kasih si B. Begitu, jangan jadi panitia saya ngorban almarhum, haram ya, haram. Kejam namanya, kejam. Bagi ditukar aja gitu. Kita ciriin sini ini begitu, kayak begitu. Kecuali si A si B nya kumpul pada satu ekor sapi. Di sapi ini si A juga ada 1/7, si B juga ada 1/7. Nukarnya susah, sebab dari semua sapi itu 1/7-nya punya kita. Mananya aja, jangan dari itu, dari yang hewan lainnya. Begitu. Itu begitu. Kalau ngorbanin yang sudah meninggal, enggak apa-apa. Berdasar kenapa? Imam Bukhari punya guru namanya Syekh Abdul Abbas. Imam Bukhari itu orang yang paling teliti, enggak sembarangan ngambil guru. Bukan sekedar pinter doang, perilakunya bagaimana, begitu diteliti sama Imam Bukhari. Maka Syekh Abdul Abbas itu gurunya Imam Bukhari ngorban buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10.000 ekor unta. Ngorbanin ganjarannya buat Nabi sampai 10.000 ekor buat Nabi. Buat Nabi. Korban ini siapa? Buat Nabi. Makasih. Begitu. Padahal Nabi wasiat kagak, mesen kagak, ketemu juga kagak, enggak apa-apa. Dan dijadikan guru oleh Imam Bukhari, menunjukkan boleh ngorbanin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Yang penting kita jangan makan dah, begitu. Lalu bentuknya apa? Nayyian. Bentuk yang dibagi itu dalam korban wajib mentah, tidak boleh dibagi matang. Beda sama akikah. Kalau akikah baru matang, udah diolah baru dikasih. Begitu. Kalau kurban dibaginya bentuknya mentah, kasih mentah. Jangan kurbannya kita masak di rumah semuanya, orang dibagi udah matang, mana tulang mual lagi yang dibagi sama orang. Begitu. Ndak boleh, kudu bentuknya mentah. Kudu bentuknya mentah. Kenapa mentah? Karena si miskin itu berbicara kurban tuh haknya penuh, yaitu hak memiliki. Apa itu hak memiliki? Si miskin yang dapat daging kurban tuh boleh dijual, boleh dibagi, boleh digimanain, terserah dia. Begitu. Boleh dia kasih dia daging kurban, dapat 5 kantong, yang 4 dijual buat beli gas, buat beli minyak, ya enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Kan enggak boleh dijual daging kurban ama yang kurban, bukan ama yang nerima. Yang nerima masih miskin nih, boleh. Bagaimana kalau dikasihnya siapa nih, dibaginya sama siapa? Kalau dibagi sama orang miskin, haknya penuh. Orang miskin mah haknya penuh. Penuh bagaimana? Makanya mentah, dia bisa jual lagi sama orang, jual di pasar, enggak apa-apa, karena hak penuh. Adapun orang kaya haknya cuman it'am. Orang kaya tuh haknya cuman untuk makan aja. Bahasa kita orang tabarukan, nyobain doang. Kalau orang kaya haknya nyobain doang, nyobain. Haknya orang kaya tuh boleh makan, boleh,
Karena di dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Begitu. Ada ayat yang lain, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam Fathul Wahhab itu, yajuzu lil aghniya'i al-it'am, boleh dibagikan kepada orang kaya tapi haknya memberi makan saja. Maknanya jangan banyak, jangan. Orang kaya dijual nggak boleh, haram dia. Begitu. Kalau bisa dibedain. Kalau orang kaya tuh dikasihnya sekilo, yang miskin 2 kilo, begitu. Kalau yang miskin sekilo, yang kaya setengah kilo, begitu cara baginya. Kalau yang kaya nih protes, emang dasar pas pengurusnya ente ini sentimen, begitu. Pas ente jadi pengurus, masa gua dikasih sekilo, tetangga gua yang miskin kasih 3 kilo, yang bener aja. Kalau dia marah-marah kita diam, sabar. Ketika udah diam kita jawab, bang, abang nanti malam sholat tahajud 2 rakaat, bacanya kuliah ama kulhu. Habis salam abang doa, ya Allah jadikan saya miskin kayak tetangga saya kasih 3, begitu. Ini namanya proporsional, bang. Kalau abang sekilo, yang miskin sekilo, abang mau minyak punya, gas punya, dia belum ada. Begitu. Kalau abang pengen banyak, abang ngurban. Udah kaya belinya tusukan mulu ama areng, ngurban. Jangan kaya minta dibagi mulu tiap tahun, dibagi. Ada nggak kayak begitu tuh? Yang mana nih? Begitu. Kalau kaya pengen dapat banyak, ngorban 1/3 setengah boleh. Orang hampir semua aja boleh, yang penting sekilo dibagi, kan begitu. Iya, pelit tapi katanya. Tapi pelit katanya, begitu. Iya, begitu namanya proporsional. Begitu, adil tuh dalam Islam begitu. Jangan ini yang kaya dapat banyak, yang miskin dapat semetet. Tahu semetet enggak? Ya Allah, dikitnya banget dah pakai. Begitu. Kan beda dia. Kalau dia kan udah sering. Nih yang miskin ini yang jarang. Begitu. Bagaimana kalau non muslim? Begitu. Boleh enggak? Kurban itu kata Nabi diyafatun lil mu'minin. Imam Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri jilid 2 itu, Imam Bajuri itu kakek guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya guru namanya Sayyid Ahmad bin Abdurrahman An-Nakhrawi, ulama besar Mesir. Beliau punya guru Imam Bajuri, Grand Syekh Al-Azhar. Begitu. Makamnya enggak jauh dah dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Ya, moga Allah kasih rezeki kita luas, safar kita ziarah ke Imam Bajuri. Kata Imam Bajuri, kurban ini adalah jamuan Allah buat orang mukmin. Artinya haram dibagikan kepada orang non muslim. Enggak boleh. Karena ini ibadah masalahnya, ada larinya. Tapi pelit dong, bukan. Islam ini selalu punya solusi. Kalau ada tetangga kita non muslim, caranya banyak solusinya. Pertama, ada berapa kakak? 3 kakak. Beli aja di pasar Bayoran dah, 3 kilo. Sama kok rasanya. Sama apa beda?
sama, beli, kasih dia sebagai wujud sosial bertetangga bermasyarakat, kita beliin. Dua, begitu solusinya. Kalau nggak mau beliin, beli aja kambing yang 700.000 atau yang 500, asal kambing. Iya, buta dah katanya. Asal kambing, artinya sodako, dipotong, dibagi sama dia, kan nggak apa-apa, karena yang penting kita berbagi. Begitu cara nolonginnya. Kalau ada yang kaya, beli aja yang kecil buat nolongin tetangga non muslim, kasihnya dari sini nih, beli aja yang asalan, artinya enggak cukup umur untuk kurban supaya dapat. Atau begini, si miskin kasih aja yang banyak, 5, suruh bagi dia, tetangganya non muslim, kan punya dia, dibuang kali boleh, ya kan, dijual boleh, bagi boleh. Solusi banyak, banyak. Jangan lu kafir, haram, ini namanya kejam kayak begini. Jangan. Kita muslim nih diajarin cinta kasih, tapi ibadah nih ada larinya. Jadi agama benar, hubungan bermasyarakat benar, begitu. Tuh begitu, namanya cara gitu. Cara. Kalau kita bagi dari situ, wajib kita gantiin. Berapa kilo tuh yang kita bagi tuh? 2 kilo, beli di pasar, kasih orang miskin 2 kilo, gantiin, wajib. Karena kita salah bagi. Yang penting gua bagi, nggak bisa. Boro agama, negara, PU ada 2. Ada PU jembatan, ada PU bina marga, jasa marga atau bina marga? Bina marga. Itu bina marga PU jalan mananya. Ada PU jembatan. Makanya kadang kalau ngaspal beda-beda, jembatan jelek banget, jalan udah bagus, karena beda-beda dinas gitu. Nah, kita kelebihan aspal. Nih PU jalan nih, udah sekalian aja jembatan. Itu ditangkap. Begitu, padahal kita niatnya baik, bagi, ditangkap nggak kira-kira? Tangkap, karena menyalahi peruntukan. Begitu, padahal kita berbagi, nggak bisa, ada aturannya gitu. Itu urusan dunia, apalagi urusan agama. Kita harus hati-hati, jangan selagu-lagunya begitu. Jadi berbagi, atau solusi banyak. Atau kan ada juga yang non muslim baik, ikut ngorban juga, kan ada orang non muslim ngasih gitu, ngasih. Nah, dari dia ini kan kagak jadi wong sodakoh dia mah, kan yang disuruh ngurban muslim, dari dia kasih dia, nggak apa-apa. Jadi solusi mah banyak, Islam itu enggak kaku. Itu begitu. Kemudian wala yajuzu bai'u syai'in minha, tidak boleh menjual apapun daripada kurban. Kurban tuh kagak boleh dijual. Apa itu nggak boleh dijual? Biar gampang, diupahin lah. Jangan sampai kulitnya jadi upah. Jangan sampai kulitnya jadi upah. Jadi kita tuh kalau ngurban kasih upah. Enggak boleh kita jual. Yang haram menjual nih si pengurban, bukan si penerima. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, la yabi'u min udhiyati syai'an, tidak boleh menjual sedikit pun daripada kurbannya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, siapa orang yang menjual kulit daripada hewan kurbannya maka tidak jadi kurbannya, nggak jadi. Maknanya kasih upah.
berapa upahnya, berapa upahnya. Bahkan nih begitu di Sayyidina Ali dalam hadis yang sahih, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bercerita, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu 'alal budni. Rasul ngutus saya untuk beli unta, suruh motong unta. Ini duit, Ali beli unta, ente potong. Maka kemudian kata Sayyidina Ali, fa amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqasamtu luhumaha. Kemudian Rasulullah suruh saya motong, saya bagi-bagi dagingnya, bagi-bagi dagingnya semuanya. Begitu. Wala u'ti 'alaiha syai'an min juludiha. Saya dilarang untuk memberikan apapun dari kulitnya. Enggak boleh. Enggak boleh. Bahkan kata Sayyidina Ali, saya keluarkan duit untuk upahnya, upah motong. Kasihlah upah yang wajar. Nah, kalau udah diupahin, berarti kulitnya bernilai sedek, terserah dia dah yang nerima. Ntar mau dijual kayak gitu. Ama kita nggak boleh menjual kulit itu, kita kudu ngupahin. Kalau nyuruh orang ngupahin, yang wajar upahin. Nih upahnya sekian, kalau kambing sekian, kalau sapi sekian, dibagi 7 berapa, begitu. Tinggal begitu aja. Jangan begitu, enggak boleh begitu. Jadi kulitnya diapain? Ada orang salah, kulitnya dipotong kecil-kecil, segede gini-gini. Buat apaan? Salah dia. Jadi yang enggak boleh jual tuh si pengorban. Adapun si penerima, ya boleh. Begitu, boleh jualannya. Begitu masih penerima, jual. Gitu, nggak apa-apa. Begitu. Makanya kalau ngaji bab kurban tuh akhirnya si tukang potong tuh girang banget. Begitu, girang banget. Kenapa? Udah dapat pala, dapat kaki, dapat duit lagi, kulit lagi. Emang agama begitu, luar biasa penghormatan. Jadi pala, kaki, kulit, tapi ya sedekah aja dapat dia dah. Terserah dia, itu urusannya. Begitu. Apa dijual aja kulitnya kemudian dikasih, masukin lagi di amplop, terserah itu. Yang penting si pengorban jangan menjual. Si pengorban begitu si pengorban begitu. Kemudian aturan ngurban, kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah atau udah tanggal 1, kalau ada niatan mau korban, sunat jangan potong kuku, potong rambut, jangan bekam, donor darah, ndak usah. Sampai hewannya disembelih, biar seluruhnya didoain, biar barakah. Kalau dipotong kukunya nggak kena doa, biar doain, tapi sunat saja. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, idza raaitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik min sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa, apabila kamu melihat tanggal 1 Dzulhijjah udah masuk, kamu kepengen ngurban, hendaklah dibiarin, jangan dipotong rambutnya, kukunya, begitu, hatta yudhya, sampai dia ngurban, sampai kambingnya dipotong, sapinya dipotong, begitu. Tapi andai kita potong nih, masalahnya rambut pala bau udah panjang banget, udah bisa dikepang nih, potong aja nggak apa-apa. Motong kuku nggak apa-apa, begitu. Hanya sunat saja, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Tapi ingat, yang ngurban itu mah, kenapa nggak cukur? Ntar Idul Adha, emang ngurban? Kagak.
ini ndak benar. Mau ngapain? Orang yang mau ngurban begitu. Iya, kalau nggak ngurban ya nggak ada. Nah, begitu yang kaya begitu. Iya, begitu. Dah kurban habis dah tuh aturan-aturan daripada kurban. Tanya jawab aja dah. Silakan baik. Oh iya, ini orang kaya kurban yang bawain pembantunya, dia nggak ngasih uang upah, apakah itu kurban itu nanti menjadi berubah? jadi orang kaya ngasih duit apa ngasih kambingnya? Kambing bawain pembantu. Ngasih kambing ke rumah pembantu, ngasih ke masjid atau ke mana? Iya nggak apa-apa, artinya kan pembantu tuh wakil bawain, begitu tuh, tinggal diomong aja sama pembantunya, ini upah motongnya belum, gitu, tinggal dibilangin aja, biar ngerti, begitu dikasih tahu, kasihan, kan dia mau ibadah, jangan sampai, nih kita orang kaya mau ngurban, yang bawa pembantu kita nggak mau ngasih upah motong. Akhirnya tuh si panitia iuran ngecrek di jalan buat upah motong. Mana orang pada ngisi 1000 lagi, ada orang 150, kan berarti 150.000 dapat dah upah kambing mau kali ya. Maka kambing itu dinaikin orang 150 plus 1, jadi 151 dinaikin. Gimana kira-kira? Ya Allah, dikasih tahu aja dia, kasih tahu sama dia yang apa namanya orang kaya itu. Adapun dibawain pembantu kan nggak apa-apa, maksudnya sama pembantunya tolong anterin ke masjid, kan biasa itu kayak begitu tuh. Tapi diingetin, buat aja standar sehingga orang tuh nggak bingung. Di sini upah motong sekian plus plastik, umpamanya anggap deh berapa, biasanya berapa sih, 150 atau 200 ya, berapa? 150, 250, berarti kalau sapi tinggal 250 kali 7 kan, iya begitu ya, kayak begitu dah, tinggal dibilangin aja begitu. Jadi tiap orang harus ada biaya begitu. Jadi tinggal dibilangin aja, diingetin. Sebab jangan sampai kalau kita jadi orang kaya jawabnya begini, astagfirullahaladzim, masih untung gua kasih kambing, masih minta juga duit, emang dasar kamu ini mata duitan. Ya kita jawab dengan baik, Pak begini, kan yang mau masuk surga Bapak, kami ini ngebantu Bapak, mau kaminya ikut naik di kambing Bapak, kami modalin dengan modal motongnya dari kami, berarti kambing itu dinaikin berdua Pak, copot kakinya itu dia, biar Bapak ini benar. Maka begini caranya, begitu, jangan kita dimintain upah, dasar duit mulu, masih syukur gua kasih kambing, gua tarik lagi nih, lu tarik lagi terserah dah. Karena kami ini bukan apa-apa, kami cuman nolongin kamu, yang mau masuk surga kamu, kami mau bantuin, begitu, mau bantuin, begitu. Kalau nggak mau ya dia suruh motong, dia suruh ngulitin, dia juga buang jeroannya, udah begitu aja, begitu. Jadi kita harus ngerti di dalam ibadah ini supaya bagus cara-cara kita orang ibadah, supaya bagus, begitu, supaya bagus, begitu caranya, supaya benar dan bagus adanya. Kita harus mengerti bahwa kita yang ngorban tuh bakal jadi kendaraan kita, kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum, cakepin, ganteng, gagah daripada hewan kurbannya, gede, gemuk begitu, sebab dia bakal jadi kendaraan Anda, jadi bakal naik kita lah. Kalau ada orang lain kan kita bakal tuntut, ntar dulu kan upah motong dari gue,
ya gue kudu naik. Waduh, nah salah kita. Maka biar rapi. Emang apa juga kudu ngaji emang begitu. Kalau nggak ngaji, nah, ini minta duit mulu ini, bukan kan aturannya begitu supaya benar. Justru itu ringan dibanding di rumah sendiri segala macam repot, kan dibantuin itu kan kayak begitu. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Baik. Gimana hukumnya bila hewan kurban terkena penyakit PMK yang secara ekstrem? Iya, baik. Bagaimana dengan kurban ini dengan kena penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku? Nah, di antara syarat kurban kan dua dari hewannya. Yang pertama adalah cukup umur, dan udah kita maklumi bersama dari sisi umur, kalau kambing Jawa 2 tahun, kambing domba 1 tahun atau 6 bulan udah kupak begitu. Kalau sapi 2 tahun begitu. Ini kita udah tahu, kebo 2 tahun dah. Begitu. Kedua syaratnya antakuna salimatan minal uyubil mudirrah. Yang namanya hewan kurban itu kudu sehat. Kudu sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Imamun Nasa'i riwayatkan di dalam Sunan Nasa'i, Abu Dawud juga ada di dalam Sunan Abu Dawudnya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 macam hewan yang tidak diperkenankan pada urusan kurban. Pertama, al-awra'u bayinun awaruha. Pertama, picek yang nyata piceknya. Yang kedua, wal maridatu bayinun maraduha, yang sakit, yang parah nyata sakitnya. Wal arja bayinun arajuha, yang pincang, yang nyata pincangnya begitu, yang nyata pincangnya begitu. Wal ajfa, yang kurus kerempeng gitu. Allati la tunqi, yang tidak gemuk. Maka berbicara sakit PMK ini dilihat penyakit. Kalau kuku tuh kemudian itu sakitnya enggak parah begitu, maka masih sah untuk dikurbannya. Tapi kalau sakitnya parah sampai pincang, jadi bukan itu doang, kambingnya atau sapinya jadi pincang. Ini bagaimana kalau sampai pincang? Dilihat. Kalau sampai pincang, kira-kira dalam teori kedokteran ini bisa sembuh nggak sebelum masa pemotongan? Kalau kemudian kata dokter ini mau sembuh 3 hari juga, berarti waktu dipotong sehat. Beli mumpung murah, lumayan, sah karena waktu dipotong Tapi kalau sehatnya udah kelewat daripada masa kurbannya, udah lewat daripada hari tasyrik, nggak jadi, karena udah kelewat harinya begitu. Maka dilihat daripada penyakit mulut dan kuku ini parah enggak ini begitu. Kalau sampai parah yang bakal merusak pada daging, maka tidak sah. Tapi kalau dia tidak parah, maka sah untuk kurbannya. Sah untuk kurbannya. Kalau parah, waktu dipotong begitu, mulutnya segala macam, ngeces, ngiler, raja dan seterusnya, gitu parah sekali, yang dalam teori dokter ini merusak pada dagingnya, maka enggak jadi yang kayak begitu. Maka bila kemudian kita dilihat saja, kalau masih sehat, ya tadinya sih sakit, waktu dipotong sehat, ya sah. Waktu beli sehat, cuman waktu dipotong penyakitan, ya enggak sah begitu. Enggak sah. Termasuk daripada kupingnya enggak ada buntung, enggak sah. Begitu, kupingnya begitu, itu enggak sah. Atau lidahnya akhirnya merusak pada lidahnya, di mulutnya,
lidahnya jadi pada copot dari penyakit itu, maka nggak sah. Tapi kalau kemudian ringan doang dengan penyakit yang ada itu sah. Maka dilihat saja dalam pandangan kedokteran sebagai ahlul khibrah, fas'alu ala dzikri, tanya kepada dokter ini kategori parah atau tidak. Begitu, dilihat saja. Begitu, karena beda-beda daripada penyakit itu. Begitu. Kalau yang kayak macam pice, enggak sah dia pice, kurang lihat, nanti dia nubruk-nubruk di akhirat. Apalagi yang buta, begitu, nyasar dia, bukannya ke surga nyemplung lagi. Iya, itu begitu. Kalau buta, jangan dia, jangan, tidak sabit. Termasuk yang giginya copot semua, namanya kambing nini. Itu penyakit, airnya giginya rontok semua, itu parah. Maka ini penyakit mulut dan kuku ini dilihat. Begitu. Ini sebetulnya penyakit normal, dari dulu juga emang begitu. Kenapa ya kukunya kayak begitu? Maklumlah kan dia nggak pakai sepatu ya kan. Begitu. Kalau kemudian luka dan segala macam ya nggak apa-apa lah, normal. Kalau mulutnya jadi begitu kan dia kagak ngerti ini rumput ada duri apa kagak ya kan. Itu mewajar, dari dulu juga ada, bukan karena Idul Adha aja lah yang kayak begitu. Intinya harus sehat, harus sehat. Bila kemudian dia penyakitnya parah, dalam teori dokter bisa merusak pada daging, tidak sah. Kalau tidak parah, itu bagian luar, tidak mengapa daripada kambing itu. Wallahu a'lam. Jadi panitia, iya. Jadi keutamaan jadi panitia itu adalah besar. Ganjarannya jadi panitia kurban itu amat sangat luar biasa. Artinya ngebantu orang. Begitu. Man a'ana akhahu, siapa orang yang membantu saudaranya, bantu orang lain, anallahu alaih, maka Allah bakal bantu dia. Jadi kalau kemudian kita jadi panitia, ganjaran jadi panitia itu besar, gede ganjarannya. Jadi panitia kurban tuh masuk surganya duluan. Itu keuntungan jadi panitia kurban. Gitu. Beruntung orang yang jadi panitia, karena dia membantu orang ibadah, tentu bernilai ibadah. Maka panitia itu masuk surganya duluan. Kalau benar. Kalau panitianya nggak benar, nggak ngaji, ya tentu masuk neraka duluan. Yang kagak ngaji dianya kan, kagak ngerti. Begitu. Di mana-mana, di mana ada reward, dia ada punishment. Itu normal itu dalam hidup itu. Ya, di mana ada dia, ya ada hukuman di mana-mana. Itu begitu. Maka panitia itu ya harus ngaji. Ngaji jadi panitia bagaimana? Seperti ada orang mau ngorbankan ditanya, ini korban sunat, korban wajib. Kan ditanya, kalau korban sunat nih yang hidup yang meninggal siapa-siapa. Ini sapi, oh untuk sendiri, baik. Itu sapi untuk sendiri. Ditambahin, ini 1 kurang 6, panitia 6 masuk di situ. Enggak, bukan kudu 7. Ini namanya nggak ngerti ini. Yang kayak begini, nggak boleh dia. Begitu. Kalau ada korban dari pejabat, panitia tanya, ini dari siapa? Dari bupati. Baik, tanya Pak Bupati, ini saya mau tanya, pakai duit sendiri apa pakai kas negara? Tanya. Begitu. Kenapa begitu? Kalau duit sendiri berarti atas nama pribadi. Kalau pakai kas negara, cara motongnya ini kurban daripada bupati Kabupaten Kebon Kosong, ya kan? Ya umpamanya pakailah. Begitu. Begitu. Ini kurban, ini adalah kurbannya Bupati Kebon Kosong
dan rakyatnya yang muslim di Kabupaten Kebon Kosong. Terima ya Allah. Begitu cara motongnya. Caranya kalau pakai kas negara. Begitu. Presiden begitu. Ini kurban daripada presiden begitu. Dan rakyatnya yang muslim daripada negeri apa begitu. Begitu. Itu cara motongnya. Enggak. Ini kasih. Ini ngasih ini pakai apa? Itu ada aturannya. Karena ketika Nabi motong, kalau pakai kas negara, Nabi bilang ini kurbannya Nabi Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu pakai kas negara. Nabi kan presidennya sedunia. Begitu. Untuk Muhammad dan untuk umatnya Muhammad. Ini sebab pakai kas negara. Begitu. Kas negara, kas RT ya RT dan warganya, RW dan warganya begitu. Itu kayak begitu. Itu panitia harus tahu. Yang kayak begitu. Pokoknya intinya panitia harus ngaji dah. Nggak bisa itu kalau panitia nggak ngaji, bakalnya jadi repot. Begitu. Apalagi kalau panitia nggak ngaji, itu bisa saja. Jadi motong daging sedikit doang yang diambil, yang lain dibuang. Di samping tembok udah ada anaknya di sampingnya. Itu bisa begitu tuh. Ada nggak kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Yang mana? Ya Allah, itu diambil daging dikit dibuang aja di samping tembok yang udah habis, dibuang tinggi banget. Ternyata udah ada anaknya dia. Di sampingnya yang nerima. Aduh ini pintar banget ini, yang kayak begini hebat ini. Begitu. Kenapa? Iya. Jadi berbahagialah jadi panitia. Kalau kita jadi panitia, ganjarannya besar, tolongin umat, niatnya syiar Islam. Dan kita sudah maklumi dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, nah maka kita dalam ikut andil jadi panitia sebagai mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Bagus dari panitia begitu, mengajak orang untuk ngurban, bagus ya panitia, ganjaran besar panitia. Tapi panitia harus rapi biar nggak salah cara baginya, biar rapi begitu, namanya bantu. Ganjarannya besar, syukur-syukur kan ya dapat duit lah begitu, syukur-syukur kayak begitu kan lumayan begitu. Tapi niatnya yang mulia aja, niatnya ikut andil nolongin kaum muslimin, itu ganjarannya besar. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Nah sekarang ngorban apa dia? Kambing untuk satu orang doang. Jadi kalau anda punya motor nih satu sekeluarga, kira-kira anaknya 5, kira-kira mau naik di situ enggak? Naik di situ enggak? Hah? Ya kagak lah. Kemampuan motor cuma 2 kalau motor, kan boleh satu nyetir, satu bonceng, gitu kan. Anaknya 5, ini kok baru bini doang, anak 5 mau dinaikin di situ, tangkap polisi karena overload begitu. Jadi tahun ini dia lakinya, tahun besok bininya, tahun besoknya lagi anaknya, begitu caranya. Itu begitu caranya, cara ngorbannya begitu caranya. Ya, jangan satu kambing buat semuanya, jangan begitu, nggak muat, nggak. Itu motor satu buat anaknya 5, mana bininya 3 lagi, mau ditaruh di mana dia? Ini kan nggak bisa. Jadi ada kapasitas yang diatur. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ya baik. Iya sama. Siapa yang wajib kita nafkahi?
Jadi istri kita yang tinggal di rumah kita, anak kita yang masih serumah sama kita, kalau enggak mah enggak apa-apa. Kalau anak kita tapi udah misah rumahnya, dia susah dia dapat, enggak dari situ aja dari orang lain dapat, apalagi dari situ, enggak apa-apa. Tapi kalau yang serumah dengan kita balik lagi ke kita nanti, begitu. Jangan, gitu. Jangan. Jadi mendingan, makanya kalau jadi panitia itu yang bagus tinggal nyilang doang kok, itu mah teknis lah, tidak begitu repot. Asal dia memahami, ngerti kok. Orang kalau dijelasin malah girang. Alhamdulillah gitu. Kalau dijelasin itu malah bangga dia. Sebagai muslim yang baik itu dituntun itu girang. Dituntun itu begitu. Jadi dikasih tahu aja. Jadi abangnya mau minta enggak? Kalau mau minta saya tuker nih. Abangnya mau minta apa begitu. Jangan juga kayak begini nih, ngorbannya kambing. Dia bisikin sama panitia, saya mintanya daging sapi ya. Ada nggak yang kayak begitu? Ini kacau ini. Iya, kalau dia pengen sapi ngorbannya sapi, begitu. Kalau mintanya daging sapi, begitu. Ngorbannya sapi. Baik? Hah? Iya, kalau nggak doyan kambing belinya sapi. Oh ada ya? Ya Allah. Iya. Kudu diajarin tuh, kudu diajarin. Iya, begitu. Iya, ngorbannya kambing, mana kambingnya? Waktu dipotong bunyinya ma, begitu. Embe aja belum bisa, bisanya ma. Berarti kambing apa? Anakan. Ya Allah, begitu. Yang gagah, ini ibadah. Ibadah tuh harus cakep. Ibadah tuh kalau bisa tanduk yang panjang, warna yang bagus sama putih, begitu. Tuh warna-warna tuh. Dari sisi warna ganjaran paling gede putih, begitu. Yang paling kecil merah ganjarannya, begitu. Begitu hitam aja direndah. Dan ini dari kambing, ini dari warna nih. Itu dicontoh oleh perusahaan-perusahaan Cina, Jepang. Itu yang namanya laptop warna putih sama warna hitam, mahalan mana? Tuh, begitu. Mobil Jepang warna putih sama warna hitam, mahal mana? Udah ngaji dia dari bab kurban itu. Dia tahu dia. Emang begitu agama itu. Nabi itu kurbannya begitu. Dan kalau yang hilang cuman bijinya nggak apa-apa, kebiri gitu. Kalau kebiri salah. Pada pertemuan yang lalu disinggung itu. Begitu. Jadi kurang lebih demikian. Jadi yang kita wajib nafkahi jangan. Kalau kemudian itu, jadi intinya ditukar saja lah biar bisa makan semuanya. Sebagai ikut bergembira dalam kurban itu. Jadi syiar Islam, syiar Islam, syiar. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kalau dia bisa, kalau kita mampu, sebaiknya yang paling gede ganjarannya 1 ekor sapi sendiri, sendiri, ini sendiri. Ntar tahun besok bininya, tahun besok anaknya. Jadi masih mendingan naik Mercy sendiri daripada naik angkot bertujuh. Bener nggak? Begitu. Jadi biar gagah. Begitu. Itu lebih gede. Kayak begitu. Sendiri aja. Kalau bisa berdua. Begitu. Enggak mesti harus seluruhnya. Ditukar aja. Dan kurban ini kan bukan kayak haji yang seumur hidup sekali. Kalau haji seumur hidup sekali. Ini mengurban ditanya, bang nggak ngurban? Gua mau udah tahun lalu, lu sih baru insaf. Begitu jawabnya. Ini nggak benar. Jadi fi kulli ahli baitin kulla amin syatun. Kata Nabi, dalam satu rumah yang mampu-mampu tuh 1 ekor dah. Kambing jangan enggak, yang mampu dalam serumah. Kan kita punya rumah ada anak juga, ada mantu juga.
malah ada dua tuh anak mantu, dua-duanya di rumah kita, udah siapanya kayak dah motong atu ekor itu begitu. Nah tahun besok ini, tahun besok ini, tahun besok ini, udah selesai putar lagi. Yang diterima yang mana? Ya terserah Allah ntar yang diterima. Yang penting kita begitu sebagai syukur. Kalau orang gua mau udah tahun lalu yang kayak begini nih, saran saya bolehlah kerja di rumah saya. Mau gajinya berapa kita ikut, UMR baik. Maka bulan pertama kita gaji baik, dari 5 juta dah, kita gaji 5 juta. Maka bulan kedua dia minta gaji, kan udah bulan lalu gitu. Lain. Nah itu juga ngurban begitu, tahun lalu syukur nikmat, tahun ini belum begitu. Jadi belum. Kalau kita nggak mampu, kan kita sudah berkali-kali bilangin, kalau kita nggak mampu latihan, beli ayam aja. Jangan kita latihannya nih, mohon maaf kalau mau jujur, kan kita sering baca surat Waqiah minta kaya, baca surat Waqiah minta kaya, baca solawat minta kaya, sholat duha minta kaya, baca sholawat nariyah 4444 minta kaya. Kenapa enggak dikasih-kasih? Jangan-jangan mulut doang minta kaya, hati enggak, kurang serius begitu, kurang serius begitu minta kayanya. Sedang Allah itu yang didengar sama Allah bukan mulut tapi hati. Hati lebih didengar sama Allah begitu. Jangan-jangan hatinya minta miskin, mulut sih minta kaya, yang diijabah yang di hati. Apa tuh hati minta miskin? Setiap Idul Adha yang di otaknya beli areng mulu sama tusukan, areng sama tusukan, itu mulu programnya. Kalau orang beli areng sama beli tusukan, itu maknanya pengen berbagi, pengen dibagi. Hah? Pengen berbagi apa dibagi? Dibagi. Orang yang pengen dibagi itu kira-kira pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin. Nah maka kalau kita miskin, jangan salahin Allah, emang kita begitu. Wong hatinya udah beli areng dulu gitu, nggak ngerti musim dia. Ini nggak benar namanya yang kayak begini. Makanya kalau kita nggak mampu kambing, apa tuh namanya, latihan ayam, potong ayam. Ini kurban saya ya Allah, kelasnya baru ayam, latihan ya Rob, kasih saya terima ya Rob, biar tahun depan saya kasih rezeki luas, biar saya mampu ngurban yang benar dengan sunnahnya. Ini baru latihan. Kalau ayam belum mampu juga, burung emprit. Kalau gitu ya, kalau ada murai dah murai, mahalan murai ya Allah dibanding kambing. Waduh, kalau begitu murai aja kebeli begitu. Coba aja dia rokok, dia ngerokoknya itu Starlight, berapa itu? Kan 25.000 sebungkus, kali sebulan berapa tuh? Hah? 750.000 kali 10 bulan, 7,5 juta kali 12 bulan. Ya apa enggak 10 juta? Dapat kambing enggak? Dapat. Kambing dapat, malah banyak dapatnya. Ngerokok bisa dia. Begitu. Masa dia ngurban dia kagak bisa? Kurang niat begitu. Harus niat. Kalau diniatin bisa lah, insyaallah. Niatin. Saya kambing beneran dah, nggak cukup dah duitnya. Kalau kambing, ayam malu. Jangan malu ibadah, sama Allah malu. Jangan. Latihan. Ayam enggak ada. Ayam apa ayamnya? Ya ayam pelung ke. Mahal ya. Gitu. Ya, pokoknya apa ke dah. Tidak ada ibadah yang paling tinggi di Idul Adha selain mengalirkan darah hewan. Begitu. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani ajarin di dalam kitab Qutul Habibil Gharib, bagi orang fakir dah latihan dulu pakai ayam, latihan. Jangan nurutin gak punya.
nurutin nggak punya. Kalau latihan mau bisa tandanya motor, tadinya nggak mungkin punya, punya 3 motor karena dia niat. Jadi Allah tuh kalau niat nanti bakal ditolongin sama Allah. Niat dulu, tapi ngutang mau jangan. Ngutang, saya ngutang dulu dah, begitu. Nanti udah saya korban ditagih-tagih sama orang, ndak usah dah. Mana ada pinjol lagi ya kan? Di pinjol lumayan nih, ndak usah. Jadi semampunya aja. Kalau bisa, dari mulai sapi sendiri, sapi berdua, sapi bertiga, sapi berempat, sapi berlima, sapi berenam, itu masih gede ganjarannya. Baru kemudian kambing 1 orang, baru kemudian sapi 1/7-nya. Pokoknya dia dibawa dia. Itu begitu. Intinya yang penting kurban semampu kita dengan ibadah cara yang benar, insya Allah hidup kita barakah. Begitu. Tapi kalau nggak mampu, jangan paksa. Anda berhak nerima. Begitu. Berhak nerima. Begitu. Kalau kita mampu nih, kita kagak dibagi sama orang, jangan marah. Ini panitia sentimen nih, gua kagak dibagi. Jangan. Mungkin dia husnudzon nganggap kita mampu, jadi sehingga nggak dibagi. Ini doa dari dia. Itu bagus. Iringan doa itu. Gitu aja. Jadi baik sangka aja. Jangan buruk sangka begitu. Begitu. Wallahu a'lam.